You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night, no. I bet you're cold. You're so damn. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat. Selamat pagi dan semangat pagi untuk para Sobat Sehat. Pagi hari ini di akhir bulan Januari, Raisa Radio menyapa Anda di pagi yang sedikit mendung ini, Sobat Sehat. 31 Januari 2023, tentunya Januari ini sudah terlewati dengan baik insya Allah ya Sobat Sehat. Dan besok kita akan menemui bulan Februari, dan semoga harapan-harapan itu selalu kita ciptakan, dan semoga bulan esok bisa lebih baik dari bulan ini. Sobat Sehat, pagi hari ini di seputaran dari FKKM KUGM ini diguyur hujan, gerimis di pagi-pagi Sobat Sehat. Barangkali Sobat saya juga merasakan bagaimana perjuangan untuk sampai kampus di pagi hari ini. Mungkin juga Sobat Sehat merasakan nih kalau tadi pagi nih Galuh mengalami agak sedikit macet. Nah Sobat Sehat, Sobat saya juga mungkin mengalami hal yang sama kalau pada saat musim hujan, apalagi hujan pagi-pagi nih, kita berpacu dengan kemacetan. Nah, untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini baru aja sampai di kantor atau baru aja sampai di kampus, silakan untuk mengambil nafas, untuk rileks sejenak ya. Kadang kalau kita di jalan gitu, berteman dengan kemacetan, ada rasa terburu-buru gitu. Makanya sengaja nih tadi pagi Raisa Radio menemani Anda dengan lagu-lagu yang lebih slow, biar lebih rileks pagi hari ini. Nah, kembali kami sapa untuk para Sobat Sehat yang pada pagi hari ini sudah stay tune di Raisa Radio, di Radio Indonesia Sehat melalui aplikasi streaming dan di radioindonesiasehat.com. Untuk Anda juga Sobat Sehat yang berada di Zoom juga, selamat pagi dan selamat bergabung di Bincang Sehat edisi pagi hari ini. Seperti biasa Sobat Sehat, di Bincang Sehat kami akan menghadirkan pakar-pakar yang luar biasa yang akan menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan, dan tentunya Anda juga berkenan untuk bisa bertanya interaktif dengan pakar yang kami hadirkan untuk Anda. Sobat Sehat, pagi hari ini kita akan bicara tentang hal yang menarik, yaitu lindungi anak dari campak. Nah, campak ini merupakan penyakit yang cukup kita sering jumpai juga, terutama di Indonesia. Kita akan melihat nih bagaimana melindungi anak dari campak, dan sudah kami hadirkan untuk Anda ada Dr. Maineni Sitaresmi, spesialis anak konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM KUGM. Kami sapa dulu, selamat pagi Dr. Maineni. Selamat pagi Mbak Galuh dan juga semua pemirsa Radio Raisa ya. Mudah-mudahan sehat, ini masih pun mendung tapi seger. Amin, amin. Terima kasih banyak Dr. Maineni sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan sobat saya, Dr. Maineni tidak sendiri. Pagi hari ini ditemani oleh Dr. Titi Prambudi Karuniawati, spesialis anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM KUGM Sugeng Enjang. Selamat pagi Dr. Titi.
Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak Galuh, selamat pagi Dokter Mei. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Dokter Menini dan Dokter Titi sudah berkenan untuk menyapa para sobat sehat nih pagi hari ini. Sobat sehat, sembari Anda sarapan atau mungkin menghangatkan badan dengan minuman-minuman hangat untuk memulai pagi hari ini, mari kita simak. Dan tentu untuk sobat sehat yang berada di radio, boleh bergabung bersama kami di 0812 3239 7900. Dan selamat menyimak sobat sehat, waktu saya berikan ke Dokter Titi. Moga Dok. Ya, terima kasih banyak Mbak Galuh. Ya, selamat pagi Sobat Sehat Raisa semuanya. Apa kabar ya? Pagi ini mendung, tapi semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Tadi Mbak Galuh sudah menyampaikan bahwa kita akan bincang sejenak hari ini mengenai lindungi anak dari campak. Ya, sudah bersama kita dokter anak kebanggaan kita, Dokter Meneni. Nanti kita akan kupas banyak tentang campak ya. Mungkin banyak yang sudah mengenal beliau ya, teman Sobat Sehat Reisa. Beliau saat ini ada di Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian juga menjadi anggota ITAGI, dan tentunya sekarang masih menjabat sebagai Ketua Komda KIPI. Jadi memang kita bersama ahlinya pagi ini. Oke, baik Sobat Reisa, kita mulai ya untuk bincang sehat kita hari ini. Jadi mungkin Sobat Reisa mungkin sudah pernah mendengar atau banyak mendengar ya akhir-akhir ini kalau di media sosial, di televisi ini berseliweran berita kabar. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali peningkatan kasus campak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah merilis beberapa data dan kabar tentang ini, bahwa saat ini sudah 3.000 lebih anak Indonesia yang terjangkit campak ya. Angka ini meningkat jauh sekali, hampir 32 kali lipat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2021. Kemudian juga ditambah lagi sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan 12 provinsi diantaranya sudah menyatakan sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Nah, melihat dari fenomena ini, tampaknya memang campak menjadi ancaman serius ya bagi generasi muda kita. Jadi, mari kita bergegas untuk mencegah dan mengatasi. Kita diskusi sejenak pagi ini. Baik, ya, selamat pagi Dokter Mei. Ya, mengenai campak ini Dokter Mei. Jadi karena ini teman-teman Sobat Raisa ada di berbagai kalangan, ada awam, ada teman-teman mahasiswa, dan mungkin lain-lainnya. Mungkin kita perlu diingatkan kembali Dokter Mei mengenai campak ini. Ini kan yang dulu sebetulnya sudah jarang ya kita nyebut-nyebut, tapi akhir-akhir ini mulai muncul lagi ya. Mungkin bisa diberikan gambaran kembali Dokter Mei, campak ini yang bagaimana atau yang mana? Ya. Ya, oke, terima kasih Dokter Titi. Selamat pagi Sobat Raisa ya. Campak ya, jadi sebetulnya campak ini adalah penyakit yang sangat menular dan berbahaya pada anak-anak ya, terutama pada bayi di bawah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Dan ini berbeda dengan, karena ini di Jogja mungkin pernah dengar gabaken gitu ya. Tampak itu agak berbeda. Kalau gabaken itu penyakit yang hampir semua orang, semua bayi pernah menderita, demam, kemudian panas turun, nanti merah-merah, keluar merah, dan anaknya baik-baik aja. Tetapi kalau campak ini adalah penyakit yang lebih berbahaya. Ya, jadi meskipun sama-sama disebabkan oleh infeksi virus, tetapi gejalanya satu, dia demam gitu ya. Demamnya tinggi, kemudian yang khas adalah ada batuk, biasanya ada batuk, ada pilek, dan matanya merah. Ya, matanya merah, blobokan gitu ya. Kemudian setelah itu kadang-kadang kalau jeli ada kayak sariawan yang ada di pipi, kemudian anaknya biasanya lemes gitu ya, nggak mau makan, kemudian di hari keempat baru kemudian pada waktu panasnya tinggi-tingginya keluar merah-merah ya, bercak merah mulai dari mungkin belakang telinga, tapi kadang-kadang orang tuanya nggak memperhatikan, tapi dari muka, kemudian baru ke seluruh tubuh. Nah, pada waktu keluar merah-merah, panasnya masih tinggi. Ini yang membedakan dengan gabaken. Kalau gabaken, begitu panasnya turun, kemudian baru keluar merah-merah. Tapi kalau ini keluar merah-merah pada waktu panasnya tinggi dan panasnya masih 2-3 hari, batuknya mungkin semakin sering, dan setelah itu kalau kondisinya baik, panasnya turun, dan tadi yang merah-merahnya ini akan
menetap ya, bentuknya seperti hitam-hitam gitu, yang mungkin akan 2 minggu baru dia hilang. Nah, yang lebih kita khawatir karena penyakit ini kalau menyerang pada anak-anak dengan usia muda atau dengan daya tahan yang rendah, maka akan ada komplikasi. Yang tadi batuk, kemudian batuknya semakin sering, kemudian mungkin akan tampak sesak nafas, menjadi radang paru-paru. Ya, kadang-kadang juga bisa memicu kejang demam, ya, kejang demam biasa atau bisa sampai ke radang otak. Bisa juga dia komplikasinya adalah diare. Ya, kalau ada campak, diare, nggak mau makan, kekurangan cairan juga bisa menyebabkan dehidrasi. Ini jangka pendek dan jangka panjang dalam 3 bulan terakhir, ya, setelah dia sembuh, ternyata sistem tubuh anak yang kena campak itu akan seperti lumpuh gitu ya. Nah, jadi sehingga seorang yang sudah sembuh dari campak dalam 3 bulan ke depan dia mudah sekali terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang lain. Misalnya TBC, dia jadi kambuh, penyakit yang lainnya mudah sakit. Nah, ini yang menyebabkan kenapa campak kalau ada KLB akan rentetannya cukup banyak, tidak hanya campaknya tetapi komplikasinya yang bisa menyebabkan anak masuk rumah sakit atau mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, Ya, gitu. ya, jelas sekali Dokter Mai tentang tadi gejala-gejalanya, manifestasi klinisnya, ya tentang campak. Bisa menyerang segala umur ya Dokter Mai, Ya, tapi pada bisa, anak tetapi jelas paling sering lebih pada berbahaya. ya. Ya, betul. Nah, Dokter Mai tadi menyambung berita yang banyak di surat kabar, media sosial, televisi, campak menjadi KLB. Nah, ini bagaimana bisa terjadi ya Dokter sekarang ini, dan bagaimana situasi di Yogyakarta terutama saat ini untuk Ya, campak? oke. Ya, jadi sebetulnya harapannya kan campak itu ada pencegahan yang efektif yaitu imunisasi. Tapi ternyata imunisasi yang sebetulnya sudah tidak diragukan lagi, buktinya, manfaatnya, belum semua masyarakat bisa mendapatkan atau menerima imunisasi. Sehingga kalau kita lihat banyak yang terlambat atau tidak diberikan imunisasi. Ya, karena kita tahu bahwa vaksin campak yang pertama usia 9, sebetulnya campak sekarang sudah tidak lagi vaksin murni ya, jadi dia kombinasi dengan rubella yang juga penyakit yang berbahaya terutama kalau ibu hamil. Nah, itu bentuknya adalah vaksin MR. Mungkin sudah teman-teman saya pahami ya MR. Nah, MR itu 1 dosis, kemudian ternyata dia harus membutuhkan tambahan lagi, yaitu dosis pada waktu 18 bulan. Lanjutan nanti pada waktu SD kelas 1 dapat lagi. Nah, kenapa terjadi KLB? Ya kita ternyata juga prihatin. Kemarin dengan adanya COVID, ternyata juga cakupan imunisasi menjadi turun ya, karena waktu itu mungkin ya kita ketakutan keluar, petugas kesehatannya banyak fokus pada vaksin campak. Nah, tetapi sekarang kan sudah beda nih ya, dan bahkan dulu di pandemi pun begitu turun kan sebetulnya kita tetap boleh kita tetap harus vaksinasi dengan tentunya protokol kesehatan. Nah, ini ternyata di Indonesia cakupannya turun ya, ini yang menjadi prihatin. Bisa karena ya kelupaan karena COVID atau jadwal atau mungkin masih ada. Nah, ini yang kita prihatin. Masih ada beberapa orang tua yang meragukan mengenai vaksinasi ya. Baik itu karena takut efek samping, kemudian juga hoak karena ya efek samping, mungkin juga isu haram halal dan isu yang macam-macam yang sebetulnya bisa kita klarifikasi supaya sebetulnya vaksinasi itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Di Jogja kemarin juga ternyata juga kita prihatin ya, Jogja itu termasuk yang cakupannya vaksinnya cukup bagus ya, tetapi ternyata masih ada kantong-kantong yang kelompok-kelompok yang nggak divaksin, dan ini juga ada di beberapa wilayah, ada Sleman gitu ya, tempat kita, kemudian di kota, di Bantul ya, ini yang menjadi prihatin ya. Ya, memprihatinkan ya dokter, karena beberapa efek pandemi, kemudian juga di daerah kita yang sudah cakupannya tinggi pun ternyata juga masih bisa karena ada kantong-kantong tadi ya kan, jadi perhatian kita. Dokter, ini sudah mulai ada pertanyaan, mungkin saya setelah sebentar mengenai menyampaikan beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Raisa. Ada yang bertanya dokter mengenai gejala tadi, kembali ke gejala campak.
Apakah sama dengan cangkrangan, dokter? Ini dari Dokter Utami Dewi. Ya, Ya, karena oke. mungkin banyak ya sekarang ya bagaimana membedakannya ini gitu. Monggo Ya, dokter. ya. Iya. Jadi penyakit demam dengan res warna merah itu penyebabnya banyak ya. Satu tadi campak itu matanya merah jelas, ada batuk dan pada waktu panas tinggi lama gitu masih merah-merah. Tadi yang sering gabagen, nah ini cacar air. Cacar air hampir mirip tapi berbeda ya. Kalau cacar air demam dia, tapi biasanya demamnya tidak setinggi campak. Nah, kemudian wujud kelainan kulitnya berbeda. Kalau morbili tadi selain matanya merah keluar blobokan ya, belean gitu, resnya tidak menonjol, kemudian juga kalau kita regangkan dia akan hilang dan sangat khas. Wajahnya lembab gitu ya, matanya merah, kemudian merahnya seperti itu. Tapi kalau cacar air, panasnya bisa tidak tinggi, kemudian akan keluar wujud kelainan kulit yang bentuknya berbeda-beda dalam satu waktu. Jadi bentuknya papul, jadi ada merah, kemudian menonjol, kemudian sebagian ada cacar ada airnya, sebagian besar ada juga ada nanahnya. Nah, sehingga dalam satu waktu kulitnya itu wujudannya berbeda-beda. Kalau morbili cuma satu tadi, ya campak cuma satu bentuk. Kalau ini bisa bermacam-macam, ya. Biasanya kalau morbili tadi mulai dari muka, kalau cacar air biasanya jadi badan. Jadi mungkin satu dua gitu lama-lama besok udah banyak gitu. Ya, semuanya ya penyakit berbahaya, tapi yang terutama pada bayi-bayi muda yang berbahaya adalah campak. Ya. Iya, iya, iya. Dan bahayanya ini bisa kita cegah dengan satu cara yang cukup efektif ya dok ya dengan imunisasi. Nah itu jika memang lebih baik mencegah daripada mengobati karena bahayanya bisa sampai fatal. Ya mengenai imunisasi campak dokter, imunisasi campak ini pada jadwal yang rutin, ini kapan saja ya dok boleh diberikan untuk imunisasi campak ini waktu-waktunya? Oke, ya, ya. Jadi kalau vaksin ini sebetulnya kan sudah masuk dalam vaksin program rutin Ya. yang sudah lama ya. Dulu campak, sekarang namanya MR gitu ya. Nah, ini diberikan mulai 9 bulan, kemudian 18 bulan. Nah, setelah itu seperti tadi ternyata dia masih cukup titernya kadarnya sudah mulai turun pada usia sekitar 6 tahun sehingga perlu masuk lagi ulangan booster pada waktu anak sekolah yang masuk dalam program imunisasi anak sekolah. Nah, ini yang rutin kita lakukan ya, dasarnya 1 kali 9 bulan, kemudian 18 bulan, kemudian setelah itu kelas 1 SD. Ini yang masuk program rutin. Nah, ini juga ada pertanyaan. Nah, kemarin Ya. mungkin teman-teman mendengar ya karena cakupannya masih banyak, kemudian banyak yang tidak memenuhi sehingga kemudian ada outbreak. Nah, tahun kemarin kita ada yang disebut dengan bulan imunisasi anak nasional. Ya, berbeda kalau yang tadi BIAS itu adalah bulan imunisasi anak sekolah, yang kemarin adalah bulan imunisasi anak ya nasional. Yang di mana salah satunya adalah imunisasi tambahan MR. Ya, jadi yang disebut dengan catch up campaign MR. Jadi waktu itu tanpa memandang status imunisasi seorang anak, maka anak itu diberikan vaksinasi MR tergantung dari daerahnya ya. Jogja karena cakupannya waktu itu bagus, kita nggak masuk program BIAN untuk campaign campak. Tetapi beberapa provinsi misalnya ya di Jawa gitu ya, Jawa selain Bali dan Jogja, maka semua anak sampai 5 tahun dia diberikan MR meskipun dia sudah pernah dapat. Kemudian kalau misalnya di daerah Aceh, Kepulauan Sumatera gitu ya, berarti di Sumatera, maka diberikan sampai 15 tahun. Ya, jadi ada pertanyaan, kalau sampai 15 tahun dia belum dapat, ya berikan ya sampai 15 tahun. Kemudian ada beberapa daerah sampai 12 tahun, seperti itu ya. Ya. Karena biasanya setelah 15 tahun mungkin dia dulu juga pernah kena tapi punya kekebalan dan risikonya sudah lebih berkurang setelah itu ya. Ya.
Ya, menyambung dokter ada pertanyaan ini tadi mengenai imunisasi campak waktunya tadi. Kalau misalnya usianya sudah 18 bulan dari Ibu Mardiani Rizky dan kalau misalnya udah lebih justru sampai 12 tahun pertanyaan dari dari Cecilia Kustanti. Ini bagaimana mengenai imunisasi MR-nya ya dokter? Apakah masih bisa dimulai untuk vaksin dokter? Ya, ya. Jadi MR itu tadi ada keuntungannya, yaitu ada vaksin rubella. Ya, kita tahu bahwa rubella itu sebetulnya penyakit ringan ya. Kalau dia menyerang anak-anak biasanya nggak ada tidak ada komplikasi yang berat, tidak seperti campak. Tetapi kalau dia kemudian menyerang ibu hamil, nah itu yang kita mungkin sudah tahu ada sindroma rubella kongenital, di mana bayi yang lahir dari ibu dengan rubella pada waktu terutama trimester pertama, maka dia lahir akan ada kecacatan, misalnya matanya katarak, jantungnya bocor, kepalanya kecil gitu ya. Nah, vaksin yang sekarang tersedia adalah MR, jadi measles atau campak dan rubella. Kalau dia misalnya belum 18 bulan kita kejar. Bahkan yang seperti tadi saya sampaikan, kalau sampai tadi 15 tahun untuk daerah-daerah tertentu, dia ada yang disebut dengan campaign campak. Jadi kampanye campak yang kalau tanpa memandang status kita berikan, karena ini harapannya kalau diberikan bersama-sama maka akan memutus penularan. Jadi campak itu adalah penyakit virus yang inangnya, hostnya itu satu-satunya hanya manusia. Jadi dia tidak menyerang binatang gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu daerah cakupannya tinggi, misalnya semua anak sampai 15 tahun tervaksinasi secara bagus ya, cakupannya tinggi, karena ada beberapa anak yang nggak boleh divaksin ya. Nah, dia akan terlindungi dari mereka kanan kirinya divaksin itu. Kalau cakupannya bagus, maka harapannya dia akan memutus transmisi. Karena kalau semua orang kebal, maka si virus itu nggak bisa hidup di luar karena dia tidak ada inangnya. Nah, kalau dia tidak hidup di manusia, manusianya semua kebal, maka dia akan mati dan tidak bisa menjadi sumber penularan, sehingga akan terputuslah transmisinya. Ini termasuk kandidat yang besok seperti polio kita pengen eradikasi, tapi kayaknya masih lama sekali. Ya. Ya, ya. Jadi imunisasi campak ini masih bisa diberikan ya dokter. Di Jogja pun kalau belum bisa diberikan masih bisa diberikan sampai dengan tadi seperti waktu Bian, jadi sampai dengan 15 tahun masih bisa. Di mana saja bisa ya dokter, baik di puskesmas maupun di layanan dokter spesialis pun semuanya ada sebetulnya. Tapi yang paling mudah pasti di puskesmas. Baik dokter, menyambung lagi pertanyaannya. Kalau ini ada imunisasi campaknya itu belum didapatkan pada saat sekolah atau belum masuk dalam program sekolah mungkin. Meskipun secara nasional sebetulnya sudah diprogramkan, tapi mungkin belum sampai di sekolah pada saat ini. Apa yang harus dilakukan dokter? Ini ada pertanyaan dari Ibu Paramaningsih. Yeah. Jadi kalau usia sekolah belum dapat vaksin ya? Ya, betul. Sekolah Oke. tapi belum divaksin. Ya, jadi kalau sekolah yang program namanya Bulan Imunisasi Anak Sekolah itu Agustus dan Oktober ya sekitar itu, maka untuk anak kelas 1, semua anak kelas 1 akan mendapat vaksin MR ya. Kemudian nanti Oktober DT gitu ya. Saya agak lupa bulannya, mungkin terbalik ya. Nah, kalau misalnya pada saat di sekolah itu ada vaksin MR, kemudian anaknya waktu itu baru sakit atau nggak masuk sekolah gitu ya, kan nggak bisa divaksin nih, maka sebetulnya sekolah kemudian merekomendasikan untuk anak itu untuk divaksin di puskesmas ya, seperti tadi disampaikan Dokter Titi. Puskesmas itu ada vaksin MR yang buka kalau tidak salah seminggu sekali, karena memang vaksin MR itu isinya satu file gitu ya. Itu dipakai untuk kalau nggak salah 5 atau 10 ya, saya lupa. Sehingga kalau sudah dibuka 6 jam dia nggak bisa dipakai lagi. Sehingga biasanya puskesmas itu memberikan vaksinnya hanya hari-hari tertentu ya. Misalnya kami di Sarjito itu hanya Kamis minggu kedua dan keempat. Karena kalau sudah satu dibuka hanya satu orang, itu harus dibuat 6 jam. Tapi kalau misalnya yang datang hanya satu dan jadwalnya memang jadwalnya itu di Sarjito, di Puskesmas ya tetap kita buka karena sudah komitmen di jadwal itu ya satu pun harus kita buka layani begitu. Sudah Iya. menjawab belum ya?
Ya, sudah menjawab dokter. Jadi kalau yang belum sempat bias, belum sempat imunisasi, monggo datang ke puskesmas, tapi memang memperhatikan waktu imunisasi MR-nya di puskesmas tersebut, ya kan, dokter? Karena Ya, nah tadi harinya kan untuk khusus ya. efektivitas vaksin biasanya tidak setiap hari dibuka. Satu vialnya kalau tidak salah 10 ya dokter ya. Nah kalau belum ikut bias, nanti akan ada lagi di bulan Agustus, tapi sebaiknya tidak menunggu ya dok ya. Jadi Ya. segera dikejar kalau memang belum dapat. Ya, ada pertanyaan lagi dokter kembali mengenai campak. Kalau misalnya terkena campak, nah ini kira-kira apakah masih bisa terkena lagi dok? Sehingga masih Mhm. perlu imunisasi tidak ya? Kalau Ya. misalnya sudah pernah dulu. Gitu. Mhm. Yang satu pertama, yakin enggak sih dulu itu campak atau jangan-jangan yang lain ya? Karena Ya, banyak masyarakat kena campak, tapi setelah kita anamnesis sebetulnya dia bukan campak seperti tadi demam merah itu tidak selalu campak. Ternyata dulu gabaken atau mungkin penyakit-penyakit virus yang lain. Nah itu yang pertama. Sebenarnya program pemerintah juga ada yang disebut dengan case based measles surveillance yang kalau dia gejala khas campak itu diambil darahnya, diperiksa, nanti dia positif campak atau tidak. Nah, dan yang kedua, jadi pertama kita nggak yakin nih dia kena campak benar apa tidak. Kemudian yang kedua, saat ini vaksin yang tersedia adalah vaksin M dan R. MR. Jadi meskipun sudah kena campak, rubelanya masih butuh sehingga nggak masalah diberikan vaksin MR. Kemudian juga sebetulnya campak itu strainnya juga banyak. Apa namanya? Strain itu jenisnya akan cukup banyak ya. Nah, sehingga nanti mungkin dia tidak terlindungi dari strain yang lain. Oleh karena itu, kalau sudah kena campak, tetap 1 bulan setelah minimal 1 bulan setelah itu, maka tetap diberikan vaksinasi dengan pertimbangan tadi tidak yakin, mungkin dia masih membutuhkan dan ada masih butuh rubelanya dan tidak ada kerugian ya. Jadi meskipun dia sudah punya kekebalan, divaksin tidak berbahaya gitu. Bahkan mungkin sebagai booster ya. ya. Jadi masih tetap harus diberikan ya dok ya, karena tadi beberapa keuntungan. Ya. Nah kalau terkena campak nih dok, ada yang bertanya dari Sasa, berapa lama itu nanti bisa sembuh dok? Dan apa yang harus dilakukan? Misalnya ada anggota keluarga yang memang kena campak, sedangkan kita atau anak yang lain, saudara yang lain belum kena gitu. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk saat ini ya dok ya? Ya. Ya, kalau ada campak satu harus diobati ya. Ya, ya. Karena harus bawa ke dokter, kemudian campak itu satu mesti harus dapat vitamin A gitu ya. Kemudian juga dilihat apakah ada komplikasi yang lain, cairannya harus cukup gitu ya, dapat zinc gitu. Nah, kalau ada diare, kalau nanti arah ke pneumonia ya mungkin dia harus dapat antibiotik gitu ya. Jadi harus periksa. Kemudian harus isolasi. Artinya isolasi itu bukan kemudian seperti COVID kemarin, ya sebaiknya anak yang campak ya atau anak sakit yang lainnya yang menular nggak bawa kemana-mana kecuali berobat sehingga supaya tidak menularkan gitu kan. Kemudian cukup cairan karena dia kalau panas kebutuhan cairannya akan meningkat 12%. Kemudian makan tetap ya makan kalau anaknya mesti makannya susah diperbanyak protein karena protein sangat penting untuk daya tahan tubuh untuk perbaikan fungsi gitu ya. Jadi protein apa susu, telur gitu ya, itu yang harus diperbaiki ya. Nah, bagaimana dengan kanan kirinya? Kanan kirinya, kalau kanan kirinya tergantung usianya dan tergantung apakah dia sudah pernah kena campak atau tidak. Kalau misalnya kemudian kita satu rumah ini satu keluarga besar gitu ada anak yang usianya hampir sama dia belum divaksin ya sebaiknya segera dia divaksin ya makanya kemarin kalau ada outbreak gitu seperti ini kan nanti akan ada campaign campak catch up untuk mereka yang meskipun sudah divaksin kadang-kadang juga diberikan seperti itu ya. Ya. Jadi memang harus ditata laksanai yang terkena dan yang belum terkena sama-sama, begitu ya dok ya. Ya, ada lagi yang bertanya dokter, ini kalau untuk imunisasi campak, nah ini bagaimana ya cara yang efektif dari Suzani untuk menyampaikan ke anak, membujuk anak supaya mau divaksin? Karena problem yang sering dijumpai ibu-ibu biasanya takut. Kalau tahu hari ini di sekolah ada imunisasi malah bolos atau sengaja nggak masuk gitu. Jadi bagaimana membujuk anak-anak ini? Begitu juga ternyata banyak ibu yang kesulitan untuk membawa anak ke puskesmas untuk imunisasi untuk suntik ini dok.
Hmm. Ada saran dok, tipsnya bagaimana? Ya. Ya betul. Jadi imunisasi itu apa namanya memang menyebabkan sedikit ketakutan ya pada anak. Sebetulnya bisa dimulai sejak awal pada waktu imunisasi bayi kita memang dari petugas kesehatan ada teknik bagaimana mencegah trauma pada anak termasuk pada waktu menyusui memberikan ASI memberikan imunisasi disusui, dipeluk, kemudian di timang-timang itu akan mengurangi trauma. Nah, bagaimana dengan anak ini? Nah, ini kadang-kadang masih saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sudah nggak ada. Dulu waktu saya masih di puskesmas itu ada orang tua, kalau nggak mau makan disuntik loh ya. Kalau nggak mau makan nanti bawa ke dokter. Nah, itu yang nggak boleh ya. Iya. Jadi merubah image bahwa sama polisi, ya itu ya. Jadi image-nya dokter menyuntik itu juga harus dihilangkan. Jadi jangan menakut-nakuti anak dengan suntikan ya, karena ternyata suntikan tidak selalunya menyakitkan dan penting. Nah, kemudian kalau anak itu, jadi anak itu kan tergantung kita bagaimana kita menjelaskan termasuk guru ya. Jadi mungkin sebelum imunisasi Bu Guru akan menjelaskan, oh ini penyakitnya seperti ini. Biar sehat ya harus diberikan tentaranya dengan apa suntik. Sakit nggak suntik? Sakit, tapi seperti digigit semut loh. Nah, gitu. Jadi cuma sedikit. Pernah jatuh nggak? Nah, jatuh sakit nggak? Ya, lebih sakit jatuhnya daripada disuntik gitu. Nggak usah takut. Nah, jadi memberikan penjelasan dan ini memang tidak seperti membalik telapak tangan. Aduh, perilaku itu harus dibentuk ya. Termasuk kalau di sekolah mulai dari yang berani dulu kan akan satu nangis semuanya nangis. Jadi coba siapa yang berani dan nanti kalau bisa berani kasih tiker hadiah ini siapa? Oh ternyata aku nggak sakit loh ya, sakit dikit. Nah ini akan memberikan sugesti kepada teman-teman yang lain. Dan disuntik memang tidak boleh berdiri ya, karena kadang-kadang nanti ada sinkop jatuh itu yang berbahaya. Jadi kalau perlu duduk, kemudian diajak ada beberapa teknik, diajak ngobrol gitu. Kadang-kadang udah nggak ada. Ada beberapa teknik distraksi pada waktu vaksin, tetapi yang penting adalah orang tua meyakinkan bahwa pernah jatuh nggak sakit, tapi ini sakitnya nggak banyak, digigit semut, nggak pernah ada semut, itu seperti itu, tapi biar sehat nanti kalau sakit malah nggak bisa kemana-mana gitu. Nah ini yang motivasi itu yang memang harus dikerjakan baik oleh guru maupun oleh orang tua. Ya, jadi disiapkannya baik di rumah, di sekolah juga ya dok ya. Jadi Ya betul bersama-sama. betul. Petugasnya datang juga tidak langsung nyuntik jus gitu, tapi harus persiapan Enggak, juga. ya, Jadi harus dikondisikan ya dulu betul, betul. anak-anak ini biar siap, biar diantisipasi. Ya, banyak sekali tipsnya tadi dari Dokter Mei. Dan yang penting jangan jadi bumerang ya dok. Kalau menakut-nakuti anak, nanti disuntik dokter. Ketika saatnya disuntik takut beneran gitu jadinya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi nanti kemudian hari. Dokter, masih ada yang ingin ditanyakan ini oleh Sobat Sehat Raisa. Ini imunisasi MR ini aman enggak ya dok? Ada beberapa ketakutan tentang efek samping. Nah, ini mungkin yang membuat beberapa Sobat Sehat, masyarakat awam jadi ragu-ragu mau imunisasi nggak ya gitu. Mungkin lebih karena takut. Apa saja ya dok kira-kira? Ya, jadi mungkin secara umum kita ingatkan lagi bahwa vaksin itu adalah produk seperti obat, tapi kalau obat untuk sakit ini untuk pencegahan yang syarat keamanannya sangat-sangat tinggi, ya sehingga membuat vaksin itu mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang kemarin hebat itu adalah vaksin COVID. Kenapa cepat ya? Karena pandemi, jadi banyak orang, banyak negara yang kemudian bersama-sama mengerjakan bersama-sama produk bareng sehingga bisa lebih cepat. Itu pun juga paling cepat 1,5 tahun ya. Dan menggunakan teknologi yang sebelumnya sudah ada. Vaksin itu tadi tahapannya untuk membuat vaksin itu mulai dari uji binatang dulu. Ya, jadi uji binatang itu untuk meyakinkan sebelum dimasukkan di uji klinis ke manusia bahwa vaksinnya itu aman dan berpotensi memberikan perlindungan. Nah, ini membuat platform vaksinnya itu bisa bertahun-tahun ya. Nah, setelah itu ada calon vaksinnya, dosisnya, bentuknya kayak apa, baru masuk ke orang dewasa ya, fase 1. Kemudian fase 2, fase 3 itu sampai puluhan ribu. Nah, setelah itu baru kemudian vaksin itu aman,
kemudian baru masuk registrasi BPOM. Nah, untuk vaksin COVID ini ada yang disebut dengan emergency use authorization. Jadi dia karena emergency sehingga baru fase 3A gitu dia sudah masuk, kemudian tetap ada pemantauan selama pemberian yang itu disebut dengan fase 4. Sehingga itu prosesnya itu benar-benar aman ya, karena diberikan untuk orang sehat, jangan sampai divaksin sakit. Itu yang pertama. Kemudian setelah pemberian vaksinasi ada monitoring terus-menerus. Kebetulan saat kami ada di anggota Komda Komite Daerah Pencegahan dan Penanggulangan KIPI ya di Jogja. Ini kami hampir setiap bulan kemudian rapat kalau ada kejadian KIPI, kejadian reaksi vaksin apapun itu kita bahas, dan ternyata sebagian besar bukan karena vaksin, karena kebetulan. Misalnya nih kita berikan vaksin campak ya MR ya. Vaksin MR itu ada risiko dia demam ya sekitar 15%, tapi munculnya demam itu adalah hari kelima. Jadi misalnya sekarang disuntik MR, nanti malam panas, kemudian batuk atau mungkin panas, kemudian hari ketiga shock, ternyata dia demam berdarah. Nah ini masuk KIPI nggak? Masuk ini KIPI, tapi ini bukan karena reaksi vaksin. Nah, ini yang kemudian setiap ada kejadian KIPI yang masuk rumah sakit selalu kita analisis. Ada sedikit yang memang ada hubungannya dengan vaksin, tapi sebagian besar itu tidak berhubungan dengan vaksin. Misalnya sekarang vaksin campak, kemudian 5 hari kemudian dia demam. Ya, nah ini karena campak yang lainnya bagus, tapi kemudian dia kejang, ternyata memang dia ada riwayat kejang demam, ya. Tapi setelah itu dia baik sendiri. Nah ini reaksi vaksin, tapi sangat jarang. Jadi risiko yang paling sering adalah demam, munculnya sekitar 5 hari, sekitar 10%. Jadi tidak semua anak, tidak seperti pentabio, malah lebih sering, ya, lebih sering demamnya. Kemudian ini karena dia vaksin hidup, maka ya, seperti tadi saya sampaikan tidak semua anak boleh divaksin ya. Tetapi kalau cakupannya bagus, maka anak yang tidak divaksin akan dilindungi dari kanan kirinya yang disebut dengan herd immunitas ya. Kapan kita nggak boleh diberikan vaksin campak? Misalnya pada anak-anak dengan gizi buruk, itu nggak boleh. Anak-anak yang baru menderita leukemi dapat terapi kemoterapi dan yang datanya rendah, dia nggak boleh. Ibu hamil juga nggak boleh ya. Tadi ada pertanyaan MMR boleh remaja, tapi kalau dia mau hamil nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi relatif aman ya. Akan lebih bahaya kalau dia tidak divaksin, kemudian kena penyakit campak, komplikasinya tadi ada demam, ada kejang, ada radang otak, ada radang paru-paru. Tapi kalau karena vaksinnya ya mungkin demam 1-2 hari dia akan baik. Ya, intinya masih banyak keuntungan yang kita dapat dari imunisasi daripada ya, kalau tidak diimunisasi. Iya, betul. Iya, betul. Gajah dan marmut ya, gajahnya itu manfaatnya banyak, besar, tapi marmutnya kecil gitu efeknya. Iya. Jadi jangan sampai karena ketakutan ya dok ya, karena efeknya kecil itu tadi menutup kemauan kita untuk imunisasi untuk mendapatkan efek yang lebih besar ya. Oke, baik. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh diskusinya untuk saat ini. Ya, silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Titi dan juga Dokter Mei. Sobat Sehat aman ya. Jadi vaksin itu aman, jadi lebih bahaya kalau tidak divaksin. Nah, Sobat Sehat tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Mei dan Dokter Titi terkait dengan bagaimana vaksinasinya. Ternyata kabar baiknya adalah penyakit campak ini bisa dicegah, Sobat Sehat. Jadi hal-hal seperti itu juga akan kami bahas kembali, Sobat Sehat. Tapi sebelumnya Dokter Mei dan Dokter Titi kita izin untuk jeda sejenak dulu, boleh ya Dok ya? Kita akan hadirkan untuk Anda satu lagu untuk menemani pagi hari ini. Sobat saya selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di Zoom, di radio ataupun di website. Senang sekali pagi hari ini kita akan mendengarkan satu lagu untuk biar bisa lebih semangat di pagi hari ini. Sobat Sehat, satu lagu Badai Telah Berlalu tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.
Raisa Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, kembali lagi di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Satu lagu sudah hadir dan menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dari Diskoria dan juga Bunga Citra Sari dengan badai telah berlalu, bukan pasti berlalu tapi telah berlalu Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat nih yang baru aja bergabung, apakah Anda sudah memfollow Instagram dari @raisa_radio_ugm? Nah, kalau belum nih, kita tunggu untuk segera follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk bisa mendapatkan informasi menarik tentang program-program dari Raisa Radio. Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan dan pertanyaan Anda sudah kami tampung dan mari kita simak kembali pagi hari ini yang baru aja gabung nih, Anda belum telat. Pagi hari ini kita membahas tentang lindungi anak dari campak masih bersama dengan Dr. Maineni dan juga Dr. Titi Pambudi, Sobat Sehat. Jadi mari kita simak kembali Sobat Sehat dan Anda juga boleh mengajak rekan-rekan Anda, keluarga juga untuk menyimak acara di pagi hari ini. Dan mari kita simak lagi Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Titi. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Dalu. Ya. Semoga badai juga berlalu ya untuk campak karena kita sedang KLB di beberapa daerah di Indonesia saat ini. Ya, dan salah satu yang paling efektif adalah dengan imunisasi. Imunisasi apa? Imunisasi MR. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Nah, itu tadi pesan pokok dari Dr. Mei di sesi yang pertama tadi. Oke, baik. Melanjutkan mengenai imunisasi MR, Dr. Mei. Ada tidak, Dok, syarat-syarat khusus mengenai kapan, kondisi apa sih yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasien diimunisasi MR, Dok? Karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman, dari ibu-ibu, batuk, pilek, nggak jadi diimunisasi MR, akhirnya tertunda dan seterusnya. Jadi akhirnya terlambat. Nah, ini apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sebelum membawa anaknya imunisasi MR, Dokter? Ya, oke. Ya, jadi
sebetulnya secara umum hampir semua kondisi boleh, kecuali memang dalam kondisi sakit. Yang sakit tadi disampaikan batuk pilek itu sebetulnya tidak selalu batuk pilek itu ada infeksi ya. Mungkin kalau dia ada alergi nggak sembuh-sembuh nih batuknya. Sehingga nanti tertunda malah meningkatkan risiko. Yang jelas nggak boleh kalau dia demam ya. Karena demam itu apapun sebabnya mungkin dia masa inkubasi atau masa awal gejala awal dari penyakit apapun, sehingga nanti kemudian kalau kita vaksin ternyata anaknya tambah berat, nanti yang disalahkan vaksinnya, padahal mungkin karena penyakitnya. Jadi yang nggak boleh yang dipersiapkan satu, kalau cuma batuk pilek periksa aja deh, nanti mungkin di sana dokter yang akan menentukan, oh ini nggak apa-apa vaksinasi gitu ya. Kemudian apalagi yang nggak boleh tadi kalau gizi buruk ya biasanya kan dia mesti ada dokter anak yang merawat gitu ya. Anak stunting gimana? Boleh ya, anak stunting yang klinisnya baik, ya justru malah dia kalau terinfeksi malah berat. Nah, ya, gitu. Anak misalnya Down syndrome boleh nggak masalah. Anak cerebral palsy, anak dengan kebutuhan khusus yang lain, ya secara umum tidak masalah selama dia tidak ada penyakit infeksi akut yang berat ya. Ya, jadi bisa ya dok semuanya ya. Jadi jangan sampai terjebak dengan mitos kalau batuk nggak boleh imunisasi. Tunggu dulu seperti apa batuknya, harus diperiksa dulu yang penting. Ya. Jadi apakah layak imunisasi atau tidak. Nanti petugas kesehatan ya dok yang akan melakukan penyaringan. Jadi apakah layak imunisasi atau tidak. Dengan demikian nanti kalau memang berhak imunisasi ya akan tetap dapat, tidak tertunda. Nah dokter ini tadi kalau terpaksa imunisasinya tertunda karena satu dan lain hal karena masalah itu, bagaimana cara mengejarnya ya dokter? Ya oke, jadi kalau tertunda ya kita harus kejar ya tergantung usianya. Jadi kalau kemudian divaksin misalnya nih anaknya usia 2 tahun ya, belum divaksin MR, maka dia sekarang divaksin, kemudian 6 bulan kemudian divaksin yang kedua. Nah kalau di atas 1 tahun, program pemerintah yang gratis kan MR, tetapi mungkin ada beberapa orang tua yang mau ke dokter, kemudian tahu ada selain vaksin MR, ada vaksin lain yang mirip tetapi nggak masuk program, yaitu MMR. Jadi selain measles, rubella ada tambahan mumps atau gondongan. Nah, ini memang belum masuk program pemerintah. Kalau kemudian dia sekalian sama-sama disuntik pakai MMR boleh. Jadi di atas 1 tahun misalnya anaknya terlambat belum 9 bulan belum divaksin. Dia datang ke tempatnya Dokter Titi umur misalnya 18 bulan. Kita bisa menawarkan MMR atau MR kalau gratis, tapi bisa MMR kemudian 6 bulan kemudian diulang yang kedua. Ya. Ya. Kadang juga kalau terlambat terus berbenturan dengan yang sudah datang lagi jadwal yang baru dokter. Nah, ketika jadwal imunisasi lain datang, MR-nya belum gitu. Bagaimana ya dokter tentang kondisi seperti ini? Ya. Jadi di dalam tadi yang saya sebutkan bulan imunisasi anak nasional itu ada yang disebut program yang disebut dengan imunisasi ganda. Ya, sebetulnya kalau untuk DIY nggak ada masalah. Kita sudah sering ya dulu sejak mungkin udah hampir 10 tahun ini vaksin anak datang disuntik 2 kali itu biasa, yaitu pentabio dan IPV, paha kanan, paha kiri. Nah sekarang malah tambah ada lagi PCV ya. Nah kalau anak-anaknya terlambat, misalnya anaknya datang terlambat misalnya umur 18 bulan nih. Nah 18 bulan kebetulan 18 bulan itu MR dengan pentabio ya. Nah nanti MR-nya baru sekali, nanti 6 bulan kemudian di MR yang kedua. Jadi boleh diberikan, sekarang dianjurkan untuk pemberian vaksinasi ganda, suntikan ganda. Sekali datang anaknya mendapat beberapa suntikan karena satu keuntungannya nggak berkali-kali datang ya. Disuntik 1, disuntik 2, dan disuntik 3. Sakitnya sama, memorinya sama ya, dibandingkan dari nanti 2 minggu lagi datang dia sakit, besok lagi sakit lagi, dia memorinya akan lebih banyak ya, jadi traumanya lebih banyak gitu. Kemudian juga tidak ada peningkatan risiko efek samping meningkat setelah pemberian imunisasi ganda atau mengurangi manfaat atau efektivitas dari vaksin. Jadi kalau terlambat memang kita sarankan untuk pemberian imunisasi ganda. Ya, jadi malah memang lebih efektif ya dok ya, sekali datang bisa dapat banyak gitu. Jadi perlindungan untuk beberapa penyakit sekaligus bisa didapatkan dengan sekali datang untuk imunisasi ganda. Ya, dan aman. Ini yang mungkin ibu-ibu para orang tua juga masih ragu, takut karena yang dilihat
anaknya nangis, anaknya kesakitan, padahal sebetulnya malah justru dengan suntikan berbarengan ini mengurangi trauma. Nah, mungkin itu nanti yang perlu kita sampaikan kembali, kita tular ke orang tua yang lain ya. Ya, menarik sekali dokter untuk perbincangan kita pagi ini segala hal mengenai campak dan terutama tadi banyak dibahas mengenai imunisasi campak baik yang sudah maupun yang belum, jadwalnya, kemudian apa yang harus disiapkan dan bagaimana mengantisipasi kalau misalnya terjadi efek dan sebagainya. Terima kasih banyak dokter. Ye. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak Galuh ada pesan-pesan terakhir dokter sebelum kita tutup bincang sehat pagi ini mengenai campak dari dokter Mei. Ada yang ingin disampaikan untuk orang tua, dokter? Oke, Iya. ya, jadi pesan yang terakhir satu, lindungi anak kita dari penyakit berbahaya, terutama penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Pencegahan nomor satu kalau si bayi ya tadi minum ASI eksklusif, kebersihan ya. Kita belajar banyak dengan COVID itu masker, anak nggak boleh dicium-cium ya mukanya karena tenggorokan kita itu banyak penyakitnya. Tidak hanya COVID loh yang berbahaya, banyak penyakit yang lain. Ya itu jadi kebersihan, kemudian tidak merokok dan sebagainya, makan ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah imunisasi karena imunisasi pencegahan yang spesifik untuk penyakit itu. Kalau yang tadi ASI, kebersihan, kemudian tidak merokok kan untuk semua penyakit ya. Tapi kalau yang penyakit yang spesifik khusus yaitu dengan imunisasi. Nah, imunisasi alhamdulillah kita itu pemerintah kita hebat sekali. Sekarang sudah banyak vaksin-vaksin yang gratis ya. Artinya nggak perlu bayar baik itu vaksin maupun layanannya. Nah, termasuk salah satunya adalah MR ya. MR diberikan usia 9 bulan, 18 bulan, kemudian nanti kelas 1. Imunisasi bias, bulan imunisasi anak sekolah itu masih penting ya. Karena kadar kekebalannya setelah usia tertentu dia turun, maka dia harus di-boost, harus dikuatkan lagi supaya tetap terlindungi ya. Dan nggak usah ragu-ragu, vaksin itu aman karena melalui serangkaian penelitian yang sudah terbukti keamanan dan manfaatnya. Kemudian kalau ragu-ragu jangan mencari informasi yang tidak betul. Sekarang tuh di YouTube, di mana sosmed itu banyak informasi. Kalau membaca informasi cari dulu, lihat dulu ini sumbernya dari mana. Kita seringkali langsung belum selesai baca share gitu ya. Ini jadi jangan seperti itu. Jadi klarifikasi di agama kita juga kalau itu kan kita harus mengklarifikasi sanadnya bagus atau enggak, itu sunnah itu benar enggak, hadis ini benar enggak sih, dari siapa. Nah, itu kita juga sama. Ini sumbernya valid enggak ya, kredibel enggak ya. Kalau enggak ya tanya pada ahlinya. Itu dengarkan Raisa yang narasumbernya cukup banyak gitu ya. Iya. Terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak atas pengetahuan dan pesan-pesannya tadi ya. Jadi Sobat Raisa semuanya, jadi mulai sekarang mari kita bersama-sama bahu-membahu ini untuk meningkatkan cakupan imunisasi MR kita, antara lain untuk mencegah meningkatnya campak di tempat kita dan menekan situasi campak yang saat ini ya. Ya, jadi imunisasi adalah investasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik untuk anak-anak kita, generasi penerus di masa mendatang. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galuh karena rupanya sudah habis ya Mbak, nggak terasa bincang-bincangnya hampir 1 jam ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Maineni dan juga Dr. Titi sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Matur nuwun sangat dok, dan juga sudah memberikan arahan untuk para sobat sehat nih, untuk ibu-ibu yang di rumah yang sedang menyimak juga kiranya telat untuk vaksin. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maineni dan juga Dr. Titi, banyak sekali yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini sobat sehat. Dan tadi ya pesan dari Dr. Maineni dan juga Dr. Titi untuk kita berhati-hati untuk mengakses informasi. Jadi Anda juga boleh membagikan informasi pada kesempatan pagi hari ini agar lebih bermanfaat. Anda boleh membagikannya kepada rekan-rekan Anda atau keluarga Anda. Terima kasih banyak untuk Anda Sobat Sehat yang sudah menyimak dan sudah mengajukan pertanyaan. Semoga pagi hari ini edisinya bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Dan semoga kita bisa bersama-sama untuk saling bergandengan tangan untuk kita bisa melakukan tindakan preventif untuk pencegahan dari penyakit campak ini. Terima kasih Sobat Sehat untuk Anda yang sudah menyimak di radio, di website maupun di Zoom. Dr. Titi, Dr. Maineni juga terima kasih. Salam sehat dok. Ini Dr. Maineni dia juga Dr. Titi dapat salam dari para Sobat Sehat yang sudah mendengarkan ini dok. Terima kasih banyak. Selamat kembali ya. Terima kasih. Sobat Sehat.
Manfaat. Amin, amin. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Dan untuk Anda selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semangat pagi dan semoga Anda bisa mengupayakan untuk selalu berbahagia di hari ini. Terima kasih banyak. Saya Galuh, pamit undur diri dokter. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung dan semoga menjadi ilmu pagi hari ini menjadi amal jariah untuk dokter Mainini dan juga dokter Titi. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Saya undur ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Sobat Dokter Sehat. Titi. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih Dokter Mei. Terima kasih Sobat Sehat dan saya Galuh pamit undur diri bersama dengan tim Raisa Radio. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Kau adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu. Tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Diam-diam suka. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu aku menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memiliki. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat.
Ya Sobat Sehat, itu tadi ya satu episode untuk Anda di Bincang Sehat pada kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana melindungi anak dari penyakit campak. Semoga bermanfaat untuk Anda Sobat Sehat, dan untuk Sobat Sehat yang baru aja bergabung di akhir-akhir nih dan belum sempat menyimak dari awal, tenang saja. Karena Raisa Radio juga ada podcast ya. Untuk para Sobat Sehat yang belum sempat untuk menikmati siaran Raisa Radio secara live, Anda bisa menikmatinya lewat podcast kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Diklik saja di Spotify. Tinggal klik saja Sobat Sehat di Spotify dan Anda bisa menemukan judul-judul yang Anda ingin nikmati dan Anda ingin dengarkan di Raisa Radio, dan juga kiranya juga Anda boleh menyebarkan kepada sekitar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat, dan untuk Sobat Sehat di pagi hari ini semangat pagi, dan semoga kami doakan semoga Anda di pagi hari ini acaranya semuanya lancar ya, dan jangan lupa untuk sarapan. Terima kasih banyak Sobat Sehat, kita jumpa lagi di Bincang Sehat edisi selanjutnya, dan tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena kesehatan ini merupakan investasi yang paling berharga. Dan jangan lupa pamit dulu Sobat Sehat. Terima kasih banyak, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.